yang mana secara tiba-tiba banjir besar datang melanda wilayah Fenomena Israel aneh. bagian selatan dan tak lama berselang terjadilah hujan es. Sesuatu yang kemudian Wih, lepas banjir, hujan es lagi. Betul kan ya? Betul. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalaini Studio, vlog, reaction dan lain-lain guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi ribuan orang menjerit usai banjir es. Tornado api tiba-tiba muncul. Kiamat Israel, alam pun ikut muak. Apa di sebalik judul ini? Saya pun ingin menonton sebenarnya video ini pertama kalinya. Karena kalau dari judulnya itu kita tertanya-tanya kenapa berlaku musibah yang begini besar terhadap Israel. Sudahlah siangnya ini kebakaran masih lagi berlaku. Kini ditimpa pula es batu ya. Saya pun kurang pasti sebab saya baru membaca tajuk, saya belum melihat video. Jadi kita sama-sama nonton video ini. Apapun mungkin ini satu keajaiban alam yang ingin menyedarkan, memberi pengajaran dan lain-lain. Untuk yang berpikir dia akan ambil pengajaran, tetapi jika dia punya ego yang tinggi, dia punya kesombongan, dia pasti menyatakan ini mempunyai alasan-alasan yang tersendiri. Dia akan memberitahu ini adalah orang lain yang melakukan untuk negaranya. Ini kayak menuduh lah, tetapi ini sebenarnya kejadian alam. Dan di dalam surah Al-Ankabut ayat 34, sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Oke, itu salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran guys. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. di tengah bencana yang sedang dihadapi, kita semua tahu jika Israel sedang berusaha melawan serangan Houthi Yaman yang terus meluncurkan roket penghancur. Dan kemarin, serangan itu mampu melumpuhkan salah satu bandara besar yang ada di wilayah Israel. Nah, selepas itu ada fenomena aneh kembali terjadi di sana. Yang mana secara tiba-tiba banjir besar datang melanda wilayah Israel bagian selatan dan tak lama berselang terjadilah hujan es. Sesuatu yang kemudian... Wih, lepas banjir, hujan es lagi. Betul kan ya? Betul. Ataupun hanya propaganda atau bagaimana guys ya? Tapi ini kalau betul lah kan, memang inilah hukum alam kepada Israel ya. Sebab mereka ini menyekat bantuan-bantuan makanan ke Gaza ya. Di jalan-jalan yang dilalui itu mereka sekat untuk pengantaran itu. Jadi mungkin ini dia punya dampak natijah yang diberi balasannya. Coba kemudian membuat Israel kini benar-benar seolah harus merasakan betul amukan alam. Karena sesudah kebakaran dan badai pasir, guys, ya. mereka kini harus melawan banjir besar disertai hujan es. Dan yang bikin tercengang, tiba-tiba diketahui muncul sebuah kobaran api yang mirip seperti tornado. Hal yang pastinya menambah kekacauan sana-sini, sehingga diduga ribuan orang terjebak karena sulitnya kondisi alam untuk memungkinkan evakuasi. Israel sepertinya udah benar-benar nggak bisa apa-apa lagi melawan segala situasi yang terjadi. Yap, setelah kebakaran hutan yang hebat, lalu diikuti munculnya badai pasir, kini Israel juga sedang dihadapkan pada situasi ketika negara mereka terus-menerus mendapatkan serangan dari pasukan Houthi Yaman. Nah, di saat semua kegilaan itu belum selesai, tiba-tiba aja nih Israel dilanda banjir besar di wilayah bagian selatan. Nggak cuma banjir, negara Zionis itu diketahui juga secara mendadak dapat kiriman hujan es dari alam. Berdasarkan sumber dari The Time of Israel, banjir besar disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Kepolisian di sana kemudian menyuruh kepada semua masyarakat untuk menghindari wilayah yang terkena dampak. Dan untuk wilayah terparah yang terkena dampaknya adalah kota Dimona. Masalahnya, kota itu terletak di Gurun Negev, tapi bisa-bisanya malah terkena banjir yang lumayan besar. Hayo loh, aneh kan? Aneh, memang aneh. Ini mungkin doa orang-orang yang teranaya, yang betul-betul meminta kepada Tuhan ini termakbul. Wah, ini sampai kalau diibaratkan kata-kata perumpamaan sudah jatuh ditimpa tangga. Nah, ini
kebakaran, banjir, hujan es. 3 serangkai guys, 3 serangkai. Yap, melihat situasi yang ada berarti lengkap sudah bencana yang terjadi akibat kekuatan dari alam. Api, angin, dan sekarang air. Lengkap sudah, dan api, angin, air. Sampai di situ, secara tak terduga muncul sebuah kobaran api besar mirip ya tornado. Oh, satu lagi belum guys, api, angin, air. Kalau tanah lagi, contohlah tanah runtuh ke apa, gempa bumi, kalau itu terjadi lengkap 4 sifat-sifat yang ada. Mantap ini. Gitu di tengah kota. Betul-betul. Dikutip dari Quds News Network, sebuah serangan roket Hizbullah sukses membuat kebakaran hebat di wilayah Ramat Gan. Dan gak berselang lama, tiba-tiba kobaran api terus membesar karena pengaruh angin sehingga diduga itulah yang jadi penyebab pusaran mirip tornado api. Yap, melihat segala yang terjadi, banyak yang berpikir jika ini adalah kiamat bagi Israel. Di mana alam pun sepertinya juga benar-benar udah muak sama negara Zionis ini. Dan sadar nggak sadar ya, kebetulan atau enggak, bencana yang dialami Israel saat ini sebelumnya juga pernah dialami oleh Amerika. Untuk urutan bencananya mereka bahkan juga sama, yaitu pertama kebakaran dulu. Nah, bedanya kebakaran yang terjadi di Amerika lebih parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian setelah kebakaran nih, Amerika langsung diterjang oleh tornado dan banjir. Bahkan banjir yang terjadi di wilayah Amerika sampai membuat airnya membeku. Sebuah fenomena alam yang sebelumnya jarang terjadi di sana. Yap, Israel juga diserang tornado, tapi bedanya ini tornado api. Pokoknya mirip-mirip dikit gitulah alurnya. Tapi kalau soal hujan es, di Amerika diduga kala itu penyebabnya adalah karena ada pipa air yang rusak. Dan kemudian ditambah dengan cuaca yang sangat ekstrim. Dan cuaca ekstrim itulah yang akhirnya membuat air banjir di sana menjadi membeku. Yap, apa yang terjadi dengan Israel saat ini harusnya bisalah dikit-dikit jadi pengingat kalau alam pun juga udah muak gitu loh sama kelakuan mereka. Lah gimana dong, di saat Israel terus mendapatkan bencana alam, status warga Palestina tepatnya di wilayah Gaza itu sejatinya masih sama. Selain mendapatkan serangan dari pasukan Israel, mereka sekarang juga tengah dilanda kelaparan yang hebat. Yang mana kelaparan itu disebabkan oleh Israel yang terus memblokade segala bantuan yang tertuju ke Gaza. Kan udah gendeng itu. Dan bagi yang lupa atau belum tahu, Israel mulai melakukan blokade bantuan itu pada awal Maret kemarin. Di mana itu berarti udah ada 2 bulanan lah masyarakat Gaza harus menahan lapar demi bertahan hidup. Emang kentir pol negara Zionis itu. Ya, menurut laporan dari Al Jazeera, salah satu pejabat Hamas yakni Abdel Rahman Sadid mengatakan jika Gaza saat ini telah memasuki fase kelaparan total dan malnutrisi akut. Kemudian dirinya juga menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang yang sengaja untuk menundukkan warga Palestina. Di satu sisi PBB yang diharapkan untuk bisa memberikan bantuan, nyatanya sampai saat ini juga belum bisa berbuat banyak. Namun yang pasti mereka mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel selama ini. Hal itu diungkapkan oleh Catherine Russell selaku Direktur Eksekutif dari UNICEF. Selama 2 bulan anak-anak di jalur Gaza menghadapi pemboman tanpa henti, sementara mereka tidak memperoleh barang-barang penting, layanan, dan perawatan yang menyelamatkan nyawa. Dengan berlalunya blokade bantuan setiap hari, mereka menghadapi resiko kelaparan, penyakit, dan kematian yang semakin meningkat. Tidak ada yang dapat membenarkan hal ini, kata Catherine Russell pada media. Kalau cuman ngutuk mah ibunya maling kundang juga bisa. Malah langsung terkabul malah. Gerak woi gerak, kutak-kutuk doang alah. Lebih lanjut saat ini, salah satu dampak kelaparan yang terjadi di Gaza adalah membuat masyarakat di sana sampai terpaksa melakukan penjarahan hanya demi bertahan hidup, di mana sasaran utamanya adalah toko makanan dan dapur-dapur umum. Ya sebenarnya salah sih, tapi mau gimana lagi. Semua akses ditutup dan pokoknya laknat deh, laknat negara Zionit itu. Penjarahan itu merupakan sinyal serius tentang betapa seriusnya keadaan di jalur Gaza, meluasnya kelaparan, hilangnya harapan dan keputusasaan di antara penduduk serta tidak adanya kewenangan hukum, kata Amjad Al-Sawa, selaku Direktur Jaringan Organisasi Non-Pemerintahan yang ada di Palestina. Aduh. Ini yang disekat bantuan makanan di Gaza, perubatan dan sebagainya. Nah, bayangkan guys ya.
makanan tuh dipungut ya di situ, dimasukkan kembali ke plastik. Begitu kekurangannya mereka guys ya, Masya Allah. Rasa bersyukur kita yang masih diberi kesempatan hidup, makanan cukup, ketimbang yang ini guys ya. Betul-betul menyedihkan lah. Kenapa serangan ini terus-terusan berlaku ya, dengan keadaan sebegini, yang sepatutnya bantuan makanan diantar. Jelas kita doakan saja semoga segala sesuatu yang terjadi di Palestina bisa segera membaik. Kalau Israel gimana? Wah, parah asli beneran mereka. Alam aja padahal udah ngasih warning, tapi mereka masih aja nggak sadar. Untuk itu, gak usah kaget misal besok-besok bakal ada fenomena alam yang gak biasa terjadi di sana. Ya gimana, orang-orangnya aja udah aneh, fenomenanya juga harus aneh dong, kan gitu. Jadi guys, wajar saja negara Israel ini dikenakan kecaman, dan juga sekarang ini mereka mengalami situasi alam yang sangat luar biasa. Kebakaran, banjir, hujan es. Ini sudah 3 serangkai, hanya tinggal gempa bumi lagi. Kalau terjadi cukup api, angin, air, tanah. Cukup 4 sifat kekuatan Tuhan itu dilontarkan ke negara Israel ini. Karena mereka menyekat bantuan-bantuan makanan yang dihantar oleh negara-negara lain ke Gaza. Itu juga dengan bantuan-bantuan perubatan yang dihantar ke Gaza itu disekat. Ada yang disekat, ada yang memang tidak dibenarkan masuk untuk menghantar ke sana. Jadi bagaimana rakyat negara Palestina Gaza itu menerima bantuan dan dapat hidup kayak orang lain di negara yang cukup aman, di negara-negara lain itu bisa terjadi di Palestina kalau Israel itu masih lagi membuat serangan, menyekat bantuan dan sebagainya. Dan negara-negara lain yang sepatutnya bisa melakukan yang paling terbaik untuk mendamaikan itu tidak berbuat apa-apa. Kalaupun dapat berbuat apa-apa pun tetapi tidak mampu dari segi material dan sebagainya. Kemungkinan juga Israel ini di belakangnya ada Amerika. Jadi ini yang menyebabkan negara-negara lain sulit untuk memberi bantuan. Dan sekarang ini mana-mana negara yang coba untuk membantu Palestina pun juga diberikan mungkin sekatan oleh mereka, daripada sekatan parangan produk, dan diberikan cukai yang lebih tinggi. Ini bukan lagi sifat-sifat kemanusiaan yang perlu kita tonjolkan, tapi sebenarnya lebih kepada keamanan dunia global. Jadi ini perlu dihentikan. Dan apapun yang berlaku di Israel itu sekarang ini, kebakaran, banjir, dan es, itu memang sebenarnya adalah ketentuan dan doa orang-orang yang soleh, yang mana kemanusiaan mereka disekat, kehidupan mereka disekat. Jadi doa-doa mereka itu sampai pada yang Maha Pencipta, dan ini akhirnya berlaku atas negara Israel. Jadi saya kurang pasti kalau negara Israel ini masih lagi sombong, masih lagi ego dengan segala bencana alam yang telah berlaku ke atas negara mereka itu. Jadi kita doakan semoga rakyat Palestina itu dapat terbela guys, kehidupan mereka seperti kayak kita ini sekarang ini yang cukup bersyukur dengan apa yang kita ada. Mereka ini perlukan bantuan guys, mereka perlukan semua sumber-sumber kesehatan, perubatan untuk mereka terima sebagai manusia biasa. Oke guys, mungkin itu sajalah video pada kali ini. Saya pun rasa sedih juga lah tengok keadaan tadi kan. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk negara Palestina, dan juga keamanan dunia global ini akan tercipta, terbentuk di seluruh dunia nanti. Sampai di situ saja. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.